Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang managerial economics, ekonomi manajerial. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang teori permintaan. Pertemuan ini saya bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang teori permintaan, permintaan individu, permintaan pasar, dan permintaan yang dihadapi perusahaan. Yang lain kita akan bahas pada bagian. Baik, kita mulai dengan teori permintaan. Teori permintaan menyatakan terdapat hubungan terbalik antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta pada periode waktu tertentu dengan faktor-faktor lain dianggap tetap. Peningkatan harga suatu barang atau jasa, faktor-faktor lain tetap, ceteris paribus itu artinya faktor-faktor lain tetap, akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Peningkatan harga suatu barang atau jasa dia akan menurunkan jumlah barang jasa yang dimintanya. Kita perhatikan kurva atau grafik hubungan antara harga dan jumlah harga barang dan jumlah barang yang diminta. Ini garis menurun dari kiri atas ke kanan bawah itu sebagai representasi dari teori tadi, bahwa ada hubungan terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Makin tinggi harganya, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Pada harga P0, jumlah yang diminta Q0. Ini pada titik A. Ketika harganya naik pada P1, jumlah yang diminta adalah turun dari Q1 pada titik B. Jadi ketika harga naik, keseimbangan pada titik A itu berubah jadi titik B. Nah, ini penting saya kira nih. Ada dua pengaruh yang terjadi karena gerakan dari titik A terhadap titik B. Yang pertama itu karena pengaruh substitution effect. Karena harganya naik, konsumen akan mensubstitusi jumlah barang yang dibelinya, jadi kurangi. Yang kedua, itu karena pengaruh pendapatan. Ketika harga barang naik, secara real, pendapatan konsumen berkurang. Jadi itu namanya income effect. Jadi ketika terjadi perubahan harga, itu terjadi efek penggantian. Jadi kalau harganya turun, dia akan mengganti harga yang tidak turun dengan harga yang turun, yang lebih murah. Ya kan? Sehingga jumlahnya lebih banyak yang dibeli. Dan kalau harga turun, itu pendapatan real konsumen juga akan bertambah karena dia bisa membeli lebih banyak. Sehingga penurunan harga akan meningkatkan jumlah yang diminta. Penurunan harga akan menurunkan jumlah yang diminta. Kita perhatikan antara barang Y dan barang X misalnya. Nah, mula-mula ini adalah titik keseimbangan, titik A. Tapi karena harga barang X itu turun, sementara harga barang Y tetap, maka kurva permintaannya berputar melawan arah jarum jam. Karena yang turunnya adalah harga barang X. Sehingga keseimbangan yang terjadi juga berubah pada titik C. Nah ini, dari A ke titik C itu terjadilah pengaruh substitusi dan pengaruh pendapatan. Kalau kita tarik garis sejajar pada kurva yang kedua, yang tadi setelah berputar, kita akan temukan itu titik B dari A ke B, dari titik
A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, itulah tadi pengaruhnya. Dari titik A ke titik B, itu adalah pengaruh substitusi. Ya, sedangkan dari titik B ke titik C, itu pengaruh pendapatan, dan seringkali juga terjadi tidak searah begini. Bisa aja terjadi saling berlawanan arah. Efek substitusi dan efek pendapatan itu arahnya bisa beda, sehingga perubahannya tidak searah, mungkin malah jadi saling meniadakan. Itu kita akan lihat nanti pada dua pengaruh ini. Ini penting sekali. Jadi dalam peningkatan harga ataupun perubahan harga yang mengurangi jumlah yang diminta, itu karena adanya dua efek tersebut. Selanjutnya, permintaan individu konsumen. Kalau kita baca dari persamaan ini bahwa QDX, jumlah barang X yang diminta, merupakan fungsi dari harga barang X, pendapatan konsumen, harga barang Y. Barang Y dan barang X ini adalah barang-barang yang bisa yang saling menggantikan, bisa substitusi, atau bisa juga melengkapi, komplementer. Nah, itu pengaruhnya akan beda. Kemudian T adalah selera, taste. A itu adalah advertisement, sarannya iklan misalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, IDX adalah jumlah barang X yang diminta pada periode waktu tertentu. PX itu harga barang X. I adalah pendapatan konsumen. P adalah barang yang berkaitan, substitusi atau komplementer. Dan T selera, serta A itu advertisement, promosi. Anggaran, dilihat dari anggarannya, anggaran iklan. Bagaimana perubahan permintaan, perubahan faktor selain harga barang itu sendiri yang akan menggeser kurva permintaan. Nah, kalau tadi kita lihat perubahan harga barang itu akan menyebabkan perubahan sepanjang kurva. Nah, kalau perubahan faktor selain harga barang, itu akan menggeser kurva permintaan. Ini misalnya permintaan terhadap suatu barang pada harga 0, jumlah yang diminta adalah 0. Keseimbangan pada titik A. Nah, kemudian misalnya ada terjadi peningkatan selera. Selera meningkat, maka akan lebih banyak barang yang akan dibeli. Itu menggeser kurva. Karena yang berubah itu bukan harga barang X, tapi selera konsumen. Bisa juga kalau yang bergeser itu pendapatan konsumen juga bergeser ke kanan juga. Pendapatan konsumen meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Ya. Lihat B, kalau harganya tidak berubah, maka jumlah yang berubah. Kalau selera berkurang, bergeser ke C. Nah, ini terkait dengan diferensial, turunan. Delta QDX terhadap delta P kan turunan dari QDX, perubahan. Jadi perubahan jumlah barang yang dibeli atau diminta karena berubahnya harga. Kalau besarnya kurang dari 1, itu barang kebutuhan pokok. Kalau lebih dari 1, itu termasuk barang mewah. Sedangkan ini adalah turunan delta QDX terhadap delta I terhadap pendapatan. Jadi kalau yang tadi yang atas elastisitas terhadap permintaan, ini elastisitas terhadap pendapatan. Jika positif, barangnya barang normal. Artinya kalau pendapatan naik, jumlah barang yang dibeli juga akan naik. Dan kalau pendapatan
naik, tapi jumlah barang yang dibeli itu turun, maka itu barang yang normal, atau barang inferior goods. Kemudian delta Kidek per delta P artinya perubahan PY barang lain itu kalau mengaruhi terhadap Kidx, kalau dia positif itu X dan Y-nya itu substitusi. Kalau Y-nya negatif, X dan Y-nya itu komplementer atau saling melengkapi. Kaitan dengan elastisitas. Kemudian kita lihat soal permintaan pasar. Permintaan pasar adalah penjumlahan horizontal permintaan individu. Misalnya ada di pasar cuma ada 2 individu. Teori ekonomi kan seringkali itu kan sangat romantis. Karena untuk memudahkan, dia bilang cuma 2. Individu cuma 2, barang yang diproduksi cuma 2, dunia cuma 2, ya kan? Milik kita berdua. Nah ini misalnya hanya ada 2 individu. Permintaan individu 1 itu yang paling kiri, D1. Permintaan individu 2 itu D2. Nah ini dijumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya adalah dengan cara kita ambil satu titik tertentu, ya. Kita ambil satu titik tertentu pada harga tertentu. Misalnya pada harga 1, individu 1 itu kan permintaan individu 3, individu 2, 2. Sehingga jumlah di pasar, jumlah barang yang diminta di pasar pada harga 1 itu sama dengan 5. Jadi di pasar itu pada harganya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 5. Gampang jumlahinnya. Kemudian bisa juga nih, pada harga setengah di individual 1 itu meminta 4,5. Individu 2 meminta 3,5. Sehingga di pasar itu pada kalau harganya setengah, maka jumlah yang diminta itu 8. Sama juga kalau kita lihat di atas pada harga 2, individu 1. Permintaan individu 1 sama dengan 1, permintaan individu 2 sama dengan 1, maka di pasar permintaan pasarnya sama dengan 2. Jadi kalau permintaan individu itu D kecil X, permintaan pasar itu D. Ini apa kesepakatannya? D besar atau D kapital X. Hanya kesepakatan. Selanjutnya, fungsi permintaan pasar itu bedanya tadi cuma satu lah. Itu ada jumlah konsumen. QDX sama dengan fungsi dari PX, N, I, PY, T, dan A. QDX adalah jumlah barang X yang diminta, P adalah harga barang X, N adalah jumlah konsumen, I pendapatan konsumen, dan P harga barang yang berkaitan. P selera. Jadi bedanya dengan permintaan individu ini adalah jumlah konsumennya. Ya. Selanjutnya, fungsi permintaan linear ini. Contoh permintaan X sama dengan 0, satu konstanta, intercept, A1PX, A2N, tambah A3I, tambah A4PY, tambah A5T. Nah, besarnya koefisien ini akan menentukan bagaimana hubungan antara QX dan PX misalnya. Jadi, kalau menurut teori, A1 itu harus negatif nilainya. A2 positif, A3 positif. A4 itu tergantung apakah dia substitusi, ataukah dia komplementer. A5 juga gitu, apakah selera meningkat atau selera berkurang. Sehingga kalau digambarkan dalam 2 dimensi, maka itu intercept itu merupakan penjumlahan itu. Penjumlahan dari A0 tambah A2N tambah A3I tambah A4PY tambah A5T. Slope-nya itu delta QX per delta PX A1.
slope kemiringan garis kurva permintaan. Dan A1 itu harus negatif nilainya. Misalnya QX 7,609 dikurang 1,60 PX tambah 59N tambah 947I tambah 497 PY kurang 271 T. Persamaan bisa begitu. Dan pada N sama dengan 150,73, pada I 1,76, PY 2,94, dan T sama dengan 1, kita bisa cari kurva permintaan yang didasarkan pada PX. Aplikasi kasus fungsi permintaan kentang manis. Ini kan QDS sama dengan 6 koma, ini mestinya 6,609, 1,606 PS tambah 59N tambah 947I tambah 479 PW kurang 271 T. DS jumlah kentang yang dijual per tahun. S adalah harga kentang, N rata-rata populasi, I adalah disposable income per kapita, dan PW adalah harga kentang putih. Saingannya kan. Dan ini tren waktu. Isikan tren waktunya ke situ. Kalau nilai-nilai N, I, PW, dan T itu diketahui, maka kita akan dapatkan fungsi permintaan terhadap kentang manis ini. Misalnya ini, pada tahun 60, misalnya, ini QDS 19,306 dikurang 1,60 PS, Ki aksen DS 15,505 kurang 1,606 PS. Ini tahun 2000, misalnya permintaan tahun 2000. Dan kita bisa lihat permintaan kentang manis pada tahun 2000 itu berkurang karena perubahan selera. Kurva permintaan kentang manis pada 1960 IDS dan kurva permintaan tentang kentang manis pada tahun 2000 Ki aksen DS, dan kurva ini bergeser karena bergeser selera konsumen. Sehingga kalau kita ingat tadi itu, kalau perubahan harga itu, maka dia akan bergerak di sepanjang kurva. Kalau perubahan selain harga, dia akan menggeser kurva permintaan. Saya kira untuk bagian pertama demikian, kita sambung dengan bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.